saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput dataset pada aplikasi Sabta. Mari ikuti saya. Nah, untuk itu kalau teman-teman sudah punya user dan paspor yang dibuat untuk jemaat masing-masing, silakan masuk pada operator jemaat ini, masukkan contoh ini usernya dan ini paspornya. Saya login. Nah, setelah login kita akan lihat di sini, kita masuk pada input entry semua. Ya, input entry data asing, masuk pada data asing. Nah, di sini ada spesifikasi dataset yang kita buat, terdiri data transportasi, mobil air, bangunan, elektronik, kelengkapan umum, kelengkapan khusus, aset tanah, administrasi buku-buku, tanaman, barang pecah belah, peternakan, musik gereja. Oke, kita coba yang elektronik ya. Elektronik. Saya di sini satu unit laptop ya. Barang laptop asli. Oke, merek laptop merek Acer, nomor serinya bla 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 bla, dan silakan lihat saja ukuran 14 inch ya, 14 inch, nilai aset 5.800.000. Oke, tanggal perolehan aset kemarin kita beli itu bulan Januari 2020. Oke, nah ya 2022 lah. Oke. Tanggal 15 Januari. Oke, berapa unit? 1 unit. Satuannya adalah unit ya. Setelah itu keadaannya baik. Sumber asetnya itu pengadaan jemaat ya. Di sini kita bisa lihat, bisa pengadaan jemaat, sumbangan jemaat, bantuan pemerintah, bantuan divisi, bantuan pemerintah pusat atau donatur. Silakan kalau sumbernya dari pengadaan jemaat, dari jemaat ya. Kita lihatnya ini. Selanjutnya itu tahun pembuatan ya, atau tahun pembelian bisa sama ya, 2024. Maaf, 2022 tadi ya, 2022. Oke, ini status aset. Nah, di sini kalau kita pilih statusnya aset tetap, itu nilai ekonomisnya tidak keluar. Tapi kalau kita pilih aset lelang, itu nilai ekonomisnya keluar. Kita coba ya aset tetap atau aset lelang. Nah, setelah itu kita untuk mutasinya nih, karena ini dalam bentuk kir ya, kartu inventaris ruang. Jadi kalau kita nginput data aset di satu ruang ya, kita isi di situ data asetnya. Tapi kalau misalnya ada mutasi keluar, kita kasih keterangan di sini. Tapi ini ada contoh, tidak ada mutasi barang, jadi kita tetapkan saja tidak ada ya, tidak ada mutasi. Oke. Ataupun ada keterangan lain yang mungkin Bapak Ibu perlu menjelaskan soal aset ini, silakan dituang di dalam kolom keterangan. Setelah itu kita upload fotonya. Nah, ini saya ambil contoh satu foto ini, laptop ini. Nah, setelah sudah masuk, langsung kita proses saja. Nah, setelah proses, ruang penjemputan ini kembali kosong lagi, Bapak Ibu, kembali kosong. Nah, asetnya sudah kelihatan. Nah, di sini kalau misalnya salah, kita bisa ngedit. Contoh misalnya di sini nih penyusutannya 0,5% ya. Jadi tahun pembeliannya 5.800.000. Pada tahun 2025 sekarang itu harganya 5.713.000. Nah, contoh misalnya bukan 14 inch, ternyata itu 21 inch laptopnya, kita bisa edit di sini. Kita rubahin ya. 21 inch laptop. Oke, kita rubah. Oh, harganya mungkin salah juga, harusnya 5.900.000, kita rubah. Kita simpan, kita proseskan. Oke, sudah masuk lagi. Entah kalau itu salah, kita hapus, silakan Bapak Ibu hapus di sini. Nah, ketika Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu tidak punya kewenangan lagi untuk merubah atau mengatur ulang, kecuali Bapak Ibu minta ke Klasis untuk dihapus dan Bapak Ibu input kembali data ini. Jadi kalau selagi masih diproses, Bapak Ibu masih bisa mengedit, bisa menghapus. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menyimpan,
itu sudah otomatis nanti masuk pada laporan aset. Nah, yang ketika sampai laporan aset yang bisa dirubah adalah status asetnya. Nanti kita sebentar ya, kita simpan. Nah, ini saya sudah simpan. Kita lihat ke laporan data aset. Oke. Nah, di sini kita lihat data aset. Nah, data yang tadi kita input sudah masuk ya. Di sini nilai ekonomisnya ada 5.900.000 tahun 2022 dibeli, itu bisa dia menyusut ke 5.811.500 karena statusnya status lelang. Kita bisa rubah dia jadi aset tetap. Ketika rubah aset tetap, itu nilai ekonomisnya tidak ada, hilang. Aset lelang kita rubah. Nah, kalau aset lelang muncul nilai ekonomis. Jadi status asetnya itu menjadi kewenangan cemas, bisa dirubah. Suatu saat barang ini sudah mau dijual atau dilepas, kita bisa munculkan statusnya, ada nilai ekonomisnya, penyusutannya sehingga bisa dijual. Ini bisa dicetak ya, ini bisa dicetak ya, seperti ini ya. Oke, seperti itu kira-kira. Saya akan hapus data ini kembali karena ini di salah satu Jumlah punya. Ini hanya sebagai contoh. Mungkin demikian penjelasannya. Kewenangan menghapus Bapak Ibu tidak ada di sini. Kalau menghapus harus lapor ke kelas operator user kelas yang akan menghapus. Terima kasih. Shalom, tetap semangat, Tuhan memberkati.